warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wayan Rini dari Akuntansi S1 dengan NIM 210901501014. Di sini saya akan membawakan materi harga pokok penjualan dan beban operasional. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Oke. Materi pertama yaitu harga pokok penjualan. Beban pokok usaha, harga pokok penjualan atau HPP, diakui menggunakan pendekatan kausalitas, yaitu mengaitkan beban secara langsung dengan penghasilan. Harga pokok penjualan dipengaruhi oleh sistem pencatatan dan penilaian persediaan. Menurut Wecken, Kimmel, dan Kelso, 2011, 202-203, ada dua sistem yang dikenal dengan pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik. Dalam sistem periodik, persediaan dan harga pokok tidak dapat diketahui sewaktu-waktu. Persediaan dihitung dengan melakukan perhitungan fisik atau stock of nine pada setiap akhir periode. Hasil perhitungan tersebut dipakai untuk menghitung harga pokok penjualan. Yang kedua itu sistem perpetual. Sistem perpetual menyajikan informasi mengenai persediaan dan harga pokok penjualan setiap saat tanpa melakukan perhitungan fisik atau stock of nine. Dalam Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sistem dapat menunjukkan kebenaran pencatatan, maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Menurut Will dan Knoll, 2011, halaman 201-220, menilai persediaan barang dengan dibagi atas beberapa. Yang pertama itu Specific Identification Method. Yang kedua itu Cost Flow Method, yaitu first in first out atau FIFO, dan average cost. Nah, yang akan kita bahas itu first in first out atau FIFO dan average cost. Cost flow method. Yang pertama, metode masuk pertama dan keluar pertama, atau biasa disebut dengan FIFO. Metode masuk pertama dan keluar pertama, atau first in first out, atau FIFO ini berasumsi bahwa persediaan yang pertama kali dijual adalah persediaan yang pertama kali dibeli. Dengan demikian, biaya persediaan yang dibebankan sebagai harga pokok penjualan berasal dari persediaan yang dibeli pertama kali. Yang kedua itu metode rata-rata atau average cost. Menurut pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH, Undang-Undang Penghasilan, menilai pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualan menurut pajak hanya boleh dilakukan dengan metode FIFO dan metode average. Memilih metode tersebut harus dilakukan secara taat asas. Wajib pajak tidak diperkenankan menggunakan metode penilaian mana yang lebih rendah antara harga perolehan dengan harga pasar. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, yaitu perusahaan pada awal tahun 2011 mempunyai persediaan awal. Persediaan awal bahan baku sebanyak 1.000 unit dengan harga satuan itu 1.000. Setelah tahun 2011, perusahaan membeli bahan baku sebagai berikut. Yang pertama 50.000 unit, yang kedua 75.000 unit, ketiga 100 unit, keempat 125 unit. Selama tahun 2011, harga per unit adalah yang pertama 900, yang kedua 1.000, yang ketiga 1.100, yang keempat 1.200.
Selama tahun 2011, perusahaan mengeluarkan bahan baku untuk produksinya sebagai berikut. Yang pertama 45.000 unit, 70.000 unit, 100 unit, dan 30.000 unit. Besarnya bahan baku yang dipergunakan untuk proses produksi dan besarannya persediaan bahan baku akhir yang akan dicatat oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama kita menggunakan metode FIFO. Persediaan akhir unit yaitu dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian dikurangi produksi. Persediaan awal kita ambil dari soal yaitu 1000 unit dan pembelian itu 50.000 ditambah 75.000 ditambah 100.000 ditambah 125.000 dari soal juga, itu yang berasal dari sini 50, 75, 100, dan 125. Adapun produksinya itu 45.000, 70.000, 100.000, dan 30.000 kita ambil dari soal juga, yaitu dari sini 45.000 unit, 70.000 unit, 100.000 unit, dan 30.000 unit. Maka hasil yang akan didapat adalah 16.000 unit. Adapun persediaan akhir yaitu 16.000 unit kita ambil dari hasil persediaan akhir yang ini tadi, misal dengan 120 diambil dari 1.200 diambil dari harga tahun 2011 pada akhir tahun itu 1.200. Maka hasilnya itu 19.200.000. Adapun persediaan awal itu 1.000 unit dikali 1.000 itu hasilnya 1 juta. Kita ambil dari ini bahan bakunya itu 1.000 unit, kita kalikan dengan satuannya harga satuannya itu 1.000. Terus pembelian kita ambil dari soal 50 unit dengan harga satuan 900, maka hasilnya 45 juta. 75 unit dengan harga satuan 1 juta sebesar 75 juta. 100 unit dikali dengan harga satuan 1.100 sama dengan 110 juta. 125 unit dikali dengan 1.200 sebesar 150 juta, maka totalnya adalah 381 juta. Maka harga pokok produksinya itu dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Ini persediaan awal 1 juta kita ambil dari sini. Pembelian itu kita ambil dari sini, total pembeliannya 380 dikurang dengan persediaan akhir. Kalau persediaan akhirnya itu ini 19.200, maka hasilnya adalah 361.800 juta. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode after right. Metode after right kita menghitung persediaan awal dulu. Yang ada di sana tadi kita ambil soal 1.000 unit dikali dengan harga satuan 1.000, maka hasilnya adalah 1 juta. Pembelian juga sama seperti tadi, 50 unit dengan harga satuan 900 yaitu 45 juta. 75.000 unit dengan harga satuan 1.000 sama dengan 75 juta. 100 unit dikali dengan harga satuan 1.100 sama dengan 110 juta. 125 unit dikali dengan harga satuan 1.200 sama dengan 150 juta. Maka total unit yang diperoleh adalah 351.000 unit. Dan total dari keseluruhan ini adalah 381 juta. Harga per unit itu 381 juta yang kita dapat tadi, yang kita hitung, dibagi dengan 351.000 unit, kita ambil dari sini, maaf ini typo, sama dengan maka totalnya sama dengan adalah 1.081 per unit.
Maka persediaan akhirnya adalah 16.000 unit itu dikali dengan hasil yang kita dapat tadi per unit itu 1.081 rupiah dikali 16.000 unit sama dengan 17.360 17.360.000. Maka harga produksinya itu bahan baku produksi dikali harga per unit. Maka bahan baku produksinya itu ada 45, 70, ditambah 100, ditambah 30. Ini kita ambil dari soal tadi. Dari sini. Selanjutnya harga per unit kurang harga per unit kita peroleh dari sini tadi 1.800 rupiah. Maka 45, 70, 100, dan 30 hasilnya itu 245.000 unit dikali dengan 1.800 rupiah, maka hasilnya adalah 265.825.825.000 rupiah. Selanjutnya itu beban operasional. Yang pertama ada beban yang boleh dikurangkan. Beban yang boleh dikurangkan dalam akuntansi komersial, semua biaya termasuk kerugian atau losses dapat dikurangkan dalam menghitungkan penghasilan neto atau net income untuk tujuan perpajakan. Tidak semua biaya dapat dikurangkan. Selama satu biaya dapat dibuktikan atau dikeluarkan dalam usaha memperoleh penghasilan, ketentuan perpajakan mengakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh, beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk berikut ini. Yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud atau amortisasi. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan penelitian. Yang kedelapan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Kesembilan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana. Yang kesepuluh, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan. Kesebelas, biaya pembangunan infrastruktur sosial. Yang ke-12, sumbangan fasilitas pendidikan. Dan yang terakhir, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Selain itu, beban-beban berikut ini juga merupakan beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense, yaitu pembentukan dana cadangan. Yang kedua, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan utama, pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau penikmatan. Yang ketiga, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Yang keempat, bantuan atau sumbangan. Yang kelima, biaya berlangganan. Yang keenam, biaya pemeliharaan atau perbaikan. Yang ketujuh, biaya pinjaman. Dan yang terakhir adalah pajak masukan. Selanjutnya yaitu beban yang tidak diperbolehkan pajak. Untuk tujuan perhitungan PHKP, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh menyebutkan jenis-jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen. Yang kedua,
Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang kelima, yang keempat, peraih asuransi kesehatan, kecelakaan, dan lain-lain. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau penikmatan. Selanjutnya, yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, dan warisan. Yang kedelapan, pajak penghasilan. Yang kesembilan, biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Yang ke-10, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer. Yang ke-11 adalah sanksi administrasi berupa bunga, dividen, denda kenaikan, serta sanksi pidana. Selanjutnya, setelah itu biaya-biaya sebagai berikut juga tidak dapat dikurangkan. Seperti yang pertama, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang kedua, pajak masukan berkenaan pengeluaran. Yang ketiga, kerugian dari pengalihan harta atau utang. Yang keempat, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dengan nilai sisi buku. Yang kelima, biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya. Yang keenam, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Yang ketujuh, biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya. Kedelapan, PPh yang ditanggung pemberi penjualan. Dan yang terakhir, kesembilan, bunga pinjaman seluruhnya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.